Bagaimana fenomena kesurupan dalam pandangan Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sedulurku semuanya dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan rezeki Anda, dilancarkan usaha Anda, dan dipermudah segala usaha Anda juga ya. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara mengenai fenomena kesurupan. Nah, apakah kesurupan itu benar adanya? Ataukah hanya sebuah gangguan mental ataupun gangguan jiwa saja? Nah, baik. Menurut Islam, fenomena kesurupan memang benar itu adanya. Quran menjelaskan dan hadis menerangkan, dan para ulama pun tidak ada yang mengingkarinya. Walaupun memang ada orang-orang yang tidak mempercayai fenomena macam ini, mereka lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Ayat membahas, hadis membahas, dan realitanya pun ada dan banyak terjadi. Termasuk sihir. Quran menjelaskan, hadis menjelaskan, dan realitanya pun banyak terjadi seperti yang sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Tetapi orang yang menggunakan akal karena akalnya tak menjangkau fenomena seperti ini, maka ditolak oleh akal pikiran mereka. Mereka berpikir bahwa orang yang mengalami kesurupan ini adalah orang yang stres atau sedang mengalami gangguan jiwa. Dan realitanya memang benar juga, karena memang ada orang yang tidak benar-benar kesurupan, melainkan hanya mengalami depresi berlebihan dan penyakit mental lainnya. Nah, namun dalam agama Islam, fenomena kesurupan yang sebenarnya memang ada, dan itu merupakan setan dari kalangan bangsa jin. Lalu, apakah jin itu bisa ditangkap atau dikeluarkan dari tubuh manusia yang kesurupan? Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya lanjutkan ke pembahasannya, untuk Anda yang belum subscribe channel saya, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya sedulurku semuanya tidak ketinggalan jikalau ada video-video terbaru dari channel saya yang insya Allah ya akan sangat bermanfaat bagi Anda dan juga menambah wawasan atau pengetahuan Anda. Baik, apakah jin bisa ditangkap? Jawabannya iya bisa. Namun dengan catatan kalau dia berwujud ataupun berbentuk. Bahkan dahulu Rasulullah pernah menangkap jin yang mengganggu ketika sedang sholat. Beberapa kali Rasulullah mengusir jin tersebut, namun dia tetap datang lagi berulang kali hingga pada akhirnya beliau menangkap jin tersebut. Lalu beliau menyatakan, seandainya aku tidak ingat kepada doa Sulaiman, niscaya aku akan ikat sampai pagi dan dijadikan mainan anak-anak. Tapi karena beliau ingat, maka pada akhirnya beliau melepaskan jin tersebut. Kemudian ada juga sahabat Nabi yang pernah menangkap jin. Nah, ketika itu dia sedang disuruh untuk menjaga Baitul Mal. Ada kurma dan makanan lain. Kemudian pada malamnya ada yang mencuri, lalu ditangkap oleh beliau. Kejadian itu terjadi sampai 3 kali. Dan ternyata pencuri itu merupakan setan dari bangsa jin. Nah, ketika ditangkap, ya, dia benar-benar meminta ampun kepada Abu Hurairah dan meminta dilepaskan. Dan hal ini menunjukkan bahwa jin itu bisa berwujud, dan ketika dia berwujud, maka jin itu pun bisa ditangkap. Adapun ketika jin ini tidak berwujud, maka jin tersebut tidak bisa ditangkap. Kalau dia berwujud maka bisa ditangkap, dibunuh, dilukai. Karena itulah jin ketika berwujud beresiko. Makanya mereka tidak sembarangan berwujud. Karena beresiko itu tadi bisa ditangkap, dibunuh, dan juga bisa dilukai. Nah, lantas bagaimana jika seseorang mengalami kesurupan? Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar seseorang tidak mudah kesurupan atau diganggu oleh jin, maka ia harus bisa dibekali ilmu tauhid dan dibekali zikir-zikir agar dapat membentengi dia dari gangguan jin dan gangguan gaib lainnya.
Dan untuk mengatasi atau menyembuhkan orang yang kesurupan akan saya bahas lebih dalam lagi di video saya yang berikutnya. Baik, saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini mengenai fenomena kesurupan menurut agama Islam. Pada intinya, fenomena kesurupan ini memang ada dan akan lebih baik jika saudaraku semuanya dapat membekali diri atau membentengi diri Anda dengan zikir-zikir yang dapat menghindarkan dari dan menjauhkan dari gangguan jin ataupun gangguan gaib lainnya. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, silakan Anda bisa konsultasikan dengan cara menghubungi di nomor yang ada di bawah ini, bisa via telepon ataupun via WhatsApp. Baik, sebelum saya tutup pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menyimak pembahasan kali ini hingga akhir. Semoga apa yang telah saya bahas hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Dan saya Kang Sudiro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.